Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Puspa Ramadhani, NPM 190-320-10-152, sebagai praktikan dari Laboratorium Sistem Informasi Manajemen, sesi KAMS 2, kelompok 27. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang laporan resmi Sistem Informasi Manajemen Modul 3 tentang Dreamweaver yang telah di-ACC oleh Kak Melani Pratiwi. Jadi pertama, di sini terdapat pendahuluan dengan 3 paragraf latar belakang. Untuk paragraf pertama merupakan deskripsi SIM secara global. Di sini terdapat pengertian dari sistem informasi manajemen. Lalu untuk paragraf kedua terdapat deskripsi materi modul 3 yaitu tentang Adobe Dreamweaver. Dan untuk paragraf terakhir yaitu tentang permasalahan atau studi kasus yang kelompok kami ambil, yaitu tentang bagaimana membuat Dreamweaver untuk sistem informasi persewaan peralatan gunung agar antara database persewaan peralatan gunung dan website dapat terhubung sebagai suatu sistem informasi manajemen yang berguna bagi tempat persewaan peralatan gunung. Lalu dilanjut, di sini terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimana langkah-langkah dalam membuat situs web menggunakan aplikasi Dreamweaver, sistem informasi persewaan peralatan gunung, dan di sini terdapat 4 tujuan praktikum untuk modul Dreamweaver. Dilanjut ke bab berikutnya, yaitu bab 2 tentang tinjauan pustaka. Di sini terdapat literatur dengan poin A, yaitu sistem informasi manajemen, terdapat pengertian, dan pengertian menurut beberapa ahli. Lalu dilanjut, di sini terdapat tujuan utama dan fungsi-fungsinya. Di sini juga terdapat konsep sebuah sistem keputusan yang tertutup jelas menganggap orang rasional yang secara logis menguji semua alternatif. Di sini mencakup semua penjelasan tentang sistem informasi manajemen itu sendiri. Terdapat komponen-komponen, lalu terdapat istilah bahasa Inggris dari sistem informasi manajemen, dan banyak juga bidang akademis yang sangat berarti untuk konsep SIM. Lalu dilanjut di bab kedua yaitu ada sejarah Dreamweaver. Jadi di sini dijelaskan secara cukup singkat untuk sejarah Dreamweaver itu sendiri, dimulai dari versi pertamanya yang dirilis pada Desember 1997 dengan nama Macromedia Dreamweaver 1.0 untuk sistem operasi Mac. Kemudian pada Maret 98 muncul versi pertama untuk sistem operasi Windows yaitu Macromedia Dreamweaver 1.2. Seperti ini terdapat penjelasan yang sekiranya cukup singkat. Dilanjut di bab ketiga yaitu ada pengertian Dreamweaver. Baru di sini mulai masuk materi modul 3 itu sendiri, yaitu adalah program yang digunakan untuk membuat atau menyunting halaman web. Software Dreamweaver dikeluarkan oleh Adobe System. Aplikasi ini banyak digunakan oleh para programmer, desainer, dan developer web dikarenakan kemudahan dalam penggunaannya, kelengkapan fiturnya, dan juga dukungannya terhadap teknologi terkini. Dan memiliki fitur yaitu what you see is what you get, atau dalam bahasa kesehariannya disebut design view. Di sini dijelaskan juga secara rinci tentang Dreamweaver itu sendiri dan sebagai bahan pembelajaran juga untuk kita sebagai praktikan agar lebih mengetahui penjelasan tentang Dreamweaver. Jadi tidak hanya mengaplikasikan aplikasinya saja, tetapi juga harus paham tentang materinya. Setelah selesai dengan pengertiannya, dilanjut yaitu bagian dari Dreamweaver. Dengan fitur yang lengkap, kemudahan pengguna, dukungan extension dan plugin yang banyak, Adobe Dreamweaver dapat membantu seorang web designer bekerja lebih cepat dan efisien tanpa kesulitan yang berarti. Sehingga Dreamweaver ini cocok untuk kita sebagai pemula mempelajari dasar-dasarnya. Di sini terdapat gambar 2.1 untuk halaman awal Dreamweaver, dan terdapat bagian fitur dalam Dreamweaver yang terdiri dari property bar, dokumen Windows, dokumen toolbar, property inspector, search and JS Live, panel groups. Dan di sini terdapat pengertian dari masing-masing fitur itu sendiri untuk memperjelas penjelasan yang ada. Terdapat pula gambar cascading style sheet yang merupakan bagian dari panel desain. Dan ini juga terdapat fitur-fitur terbaru yang disertakan dalam Adobe Dreamweaver CC. Jadi tidak hanya yang sudah disebutkan pada gambar tadi, tapi di sini juga ada fitur terbarunya. Setelah selesai mempelajari bagian-bagian dari Dreamweaver dan pengertiannya, tentunya sebuah aplikasi pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya dong. Nah, di sini terdapat kelebihan Macromedia Dreamweaver, kemampuannya membuat halaman web yang terlihat konsisten dan kemudahannya. Lalu di sini juga terdapat poin-poin kelebihan agar lebih mudah untuk dipahami, dan di sini terdapat kekurangan. Kekurangannya di sini harga software originalnya mahal, sehingga oleh karena itu banyak versi crack-nya, versi hack-nya.
Setelah selesai dengan penjelasan-penjelasan itu tadi, saatnya mulai mengimplementasikan Dreamweaver-nya. Dan di sini terdapat penjelasan untuk cara menggunakan Dreamweaver. Yang pertama pastinya harus mendownload aplikasi Dreamweaver terlebih dahulu dong. Tentu saja langkah pertamanya harus dilakukan adalah memiliki software Adobe Dreamweaver. Di sini terdapat info versi paling terbaru yaitu versi 19.0 yang dirilis pada Oktober 2018 silam, jadi tidak terlalu lama. Lalu ada create new, masukkan nama website yang diinginkan, save project, membuat tabel, buat halaman baru, buat background website, buat menu website, dan lalu dilanjut dengan mendesain websitenya itu sendiri sesuai dengan kreativitas masing-masing. Nah, di sini terdapat poin ke G, yaitu ada website. Bagian awal terdapat pengertian dari website. Setelah selesai pengertiannya, lalu ada poin H, yaitu membuat website dengan template Dreamweaver. Pertama harus memilih template-nya. Di sini terdapat tampilan new document, tampilan search code, dan ubah logo dan teks judul. Terdapat header situs web seperti ini gambarnya, disertakan gambar agar kita lebih mudah untuk memahami. Lalu juga bisa mengubah warna letter header dengan tampilan seperti ini, dan juga bisa memilih warna seperti ini untuk tampilan akhirnya. Nah, cukup itu untuk tinjauan pustakanya. Dilanjut dengan langkah-langkah pengerjaan. Sebenarnya langkah-langkah pengerjaan ini mungkin akan lebih paham jika langsung ke tutorialnya yang akan dijelaskan oleh partner saya, Puji Ayudhya. Tapi di sini untuk keperluan laporan resmi, di sini terdapat langkah-langkah. Yang pertama pastinya aktifkan Apache dan MySQL di SMPP. Di sini terlihat tandanya sudah stop dan stop, berarti intinya sudah di start terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bisa menjalankan SMPP-nya. Seperti ini, buka database yang telah dibuat di localhost. Dalam add user, isi username dengan persewaan peralatan gunung. Dari sini, poin-poin yang sudah diberikan menurut saya sudah cukup jelas jika kita mengikutinya langsung atau mempraktekannya langsung, apalagi dengan gambar-gambar yang di-crop sesuai dengan kegunaannya, jadi tentunya memudahkan kita dalam memahami. Di sini ada ubah tampilan desain menjadi klasik, klik site, new site, isi site name sesuai database, local site folder, pilih folder dalam htdocs. Dilanjut, poin ke-9, poin ke-10, dan poin ke-11, username, database, pilih folder database itu dilihat dari tabel ini, dilihat dari kolom ini. Lalu insert table ini diisi dengan sesuai warna kelompok. Karena saya sebelumnya aslet oleh Kak Hildan, makanya warnanya abu-abu kebiruan seperti ini. Dilanjut seperti ini tampilan awalnya. Lalu record sheet query. Dan ini merupakan halaman login. Nah, untuk ini terdapat username, password. Ini menyesuaikan dengan studi kasus yang kita angkat. Karena ini persewaan peralatan gunung, jadi di sini username-nya nama penyewa, NIK penyewa. Dan untuk if login sukses, pastinya sukses. Dan if login fails, itu artinya gagal. Seperti ini juga dapat dilihat dari kolom ini. Nah, jika memasukkan passwordnya salah, terdapat kata-kata password Anda salah, silakan input password yang benar. Buat halaman sukses login, tampilannya akan seperti ini, dan ini mengarah pada detail yang merupakan entitas dari studi kasus yang kita angkat. Dilanjut, dan ini merupakan tahapan terakhir dari pembuatan website menggunakan Adobe Dreamweaver. Tampilan logout-nya jika selesai menjalankan website. Dilanjut dengan hasil dan pembahasan, berikut ini di bawah terdapat 19 gambar output program sistem informasi persewaan peralatan gunung. Pertama ada tampilan home-nya seperti ini, selamat datang di persewaan peralatan gunung. Tampilan login dan berisi username dan password. Tampilan gagal seperti apa, terdapat password Anda yang salah, silakan input password yang benar. Jika sukses seperti ini. Dan di sini merupakan beberapa tampilan dari menu-menu yang ada pada website yang telah kita buat. Pertama ada tampilan about atau tentang kami, yaitu persewaan peralatan gunung terlengkap dan termurah. Keren sekali. Lalu ada tampilan data detail, tampilan data kasir, tampilan data nota, tampilan data pemilik, tampilan data penyewa, tampilan data peralatan gunung, tampilan help, tampilan input detail, tampilan input kasir, tampilan input nota, tampilan input pemilik, tampilan input penyewa,
tampilan input peralatan gunung, dan yang terakhir yaitu tampilan logout. Terima kasih telah menyewa peralatan gunung di tempat kami. Seperti itu tadi, semua ini diatur pada SMPP yang pastinya akan dijelaskan setelah penjelasan lapres ini selesai. Dilanjut dengan analisis output tadi, dari ke-19 gambar itu dijelaskan lagi secara rinci dari masing-masing tampilan terdapat fitur apa yang bisa kita gunakan. Akan saya contohkan satu, yaitu di sini. Jadi pada analisis output perbedaan tampilan sukses dan gagal, seperti contohnya kalau yang sukses itu pada gambar 4.4, terdapat tampilan sukses PHP yang berisikan tabel input dan datanya masing-masing kolomnya berisi entitas pada sistem informasi peralatan gunung, yaitu ada detail, kasir, nota, pemilik, penyewa, dan peralatan gunung. Jadi dari ke-19 analisa ini terdapat dirincikan lagi isinya seperti apa, karena itu merupakan analisis output. Nah, seperti ini sampai ke-19 gambar selesai, lalu dilanjut dengan kesimpulan dan saran. Keempat kesimpulan ini menjawab tujuan yang ada tadi di atas, di bab pertama. Jadi kalau di sini itu merupakan, ada Dreamweaver merupakan program penyunting halaman web keluaran Adobe System. Di sini tujuan pertama itu membahas tentang manfaat Adobe Dreamweaver, jadi makanya di sini penjelasan tentang manfaatnya. Terus di sini agar kita dapat mengimplementasikan dalam studi kasus, di sini dijelaskan apa yang kita angkat. Lalu di sini menjelaskan tentang template Adobe Dreamweaver. Dan yang terakhir ini tentang pengaplikasiannya dalam studi kasus yang kita angkat. Lalu ada pula saran yang diberikan untuk laporan modul 3 ini, sebaiknya materi yang ada di dalam modul dilengkapi lagi agar praktikan dapat mengerti dan memahami dengan jelas materi dalam modul ini. Yang kedua, sebaiknya tata cara penulisan pegangan modul laporan resmi lebih diperjelas. Yang ketiga, sebaiknya lebih diantisipasi lagi agar tidak terjadi kendala teknis yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan praktikum. Dan yang terakhir, sebaiknya asisten laboratorium lebih tanggap dalam mengatasi atau memberikan solusi terhadap permasalahan aplikasi Dreamweaver yang kerap mengalami error setelah mempraktikkan menggunakannya. Dari keempat saran ini merupakan saran pribadi dari kelompok kami karena ini semua yang kita rasakan dan semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Amin. Dan untuk bab terakhir tentunya daftar pustaka dari tinjauan pustaka yang sudah kita buat tadi di bab kedua. Dan ini juga sesuai dengan ketentuan pegangan modul yang ada ya. 17 halaman, minimal 1 buku, seperti itu. Nah, cukup sekian penjelasan lapres saya. Selanjutnya akan dilanjut oleh partner saya untuk penjelasan programnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Ayu Dia Arini Dewi, NPM 190320162. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan web dari aplikasi Dreamweaver. Sebelumnya, pertama-tama kita aktifkan exam, yaitu kita klik start, lalu kita buka Chrome dan kita klik localhost. Di localhost ini sudah terdapat database sesuai dengan studi kasus kelompok kami, yaitu persewaan peralatan gunung. Terdapat 6 entitas, yaitu detail, kemudian kasir, nota, pemilik, penyewa, dan peralatan gunung. Selanjutnya kita buka aplikasi Dreamweaver. Ini adalah tampilan awal dari web persewaan peralatan gunung. Kemudian kita coba untuk login. Terdapat tampilan username dan password. Untuk username dan password, kita telah menentukan dari pembuatan web, yaitu telah ditentukan nama penyewa dan NIK penyewa.
Ketika sukses untuk login, maka tampilannya seperti ini, terdapat input dan data-data. Apabila memasukkan username dan password yang salah, contohnya seperti ini, akan tampilannya seperti ini, terdapat password Anda salah, silakan input password dan username yang benar. Ini adalah tampilan logout. Lalu kita ke tampilan help. Help adalah tampilan untuk apabila terjadi kerusakan atau kehilangan dari peralatan perseroan gunung. Kemudian about, yaitu tentang persoalan peralatan gunung. Kemudian kita masuk ke input data. Kita login dulu dengan username dan password yang benar. Tampilannya seperti input dan data. Kemudian kita klik input detail. Nah, di sini ini adalah tampilan dari input data detail. Kalian bisa memasukkan input yang sesuai seperti di localhost, kemudian input dan bisa di-insert, kemudian data akan tampil di tampilan data detail. Dan kalian bisa input lagi untuk menginput kode untuk menginput ke data detail. Selanjutnya, terdapat input kasir. Kalian input data kasir, data kasir dan data terdapat dalam data. Ini kembali tampilan dari input nota, kemudian datanya terdapat di tampilan data nota. Input pemilik, kita masukkan input, lalu datanya terdapat di tampilan data pemilik. Kemudian input penyewa, data penyewa, kemudian input peralatan gunung, dan data peralatan gunung. Sekian presentasi dari web perseroan peralatan gunung. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.